Oke, malam hari ini saya mulai ya. Saya akan menjelaskan tentang how to sell sama product knowledge. Mungkin dari teman-teman itu mungkin bingung ya, ini katanya nggak menjual, nggak ini kok, tapi kok how to sell. Oke, jadi kalau dulu itu kan kita masih di ASN ya. Di ASN itu cara membangunnya dulu bisa dengan menjual atau bisa dengan merekrut gitu ya. Tapi kalau mau jangka panjang memang ya harus membangun bisnisnya. Karena menjual hanya bertahan 2 tahun saja, habis itu habis. Nah, itu juga yang saya alamin ya, walaupun MDRT, tapi kan 2 tahun habis komisinya. Nah, sehingga kalau mau jadi automatic apa itu income itu nggak bisa lewat MDRT. Makanya dulu kalau sering Pak Li ya, eh, Bapak kita bersama kalau ngomong itu kan MDRT, terus apa COT, TOT, terus mati katanya, karena jualan terus. Ya itu memang benar saya alami ya teman-teman ya. Jadi bukan berarti terus nggak nggak apa nggak jadi MDRT ya nggak juga. Cuman kalau mau duitnya itu berkesinambungan dan besar, ya nggak cukup cuma jadi MDRT. Tapi apakah jelek ya nggak juga lah. Ya semuanya ada ada buahnya juga. Tapi sesuai dengan tujuan kita bersama di Univision kan ingin membangun automatic income. Nah untungnya sekarang ini sudah sangat didukung dengan Easy Pro. Kalau dulu itu kan BE rekrut BE nggak bisa ya nggak dapat override. Nah sekarang kan udah bisa gitu kan teman-teman. Nah cuman kalau dulu itu kalau kita mendengar kata menjual itu apa sih yang kepikiran karena sekarang pun udah nggak harus menjual pun masih masih apa ya yang saya rasakan itu ke teman-teman itu masih ada rasa berat gitu ya. Nah, mari kita dalami dulu persepsi menjual. Kenapa sih kok menjual itu jadi di sini ada nggak yang senang menjual kira-kira teman-teman? Oh, saya hobi banget menjual. Setiap hari saya melakukan menjual pagi siang malam saya sangat menikmati. Itu kayaknya saya belum pernah dengar gitu. Kemarin saya survei sama Pak Alam ya, Pak Alam selama di sini apakah ada gitu yang menikmati menjual gitu? Katanya Pak Alam sih nggak ada. Nah nggak tahu teman-teman di sini apakah ada yang suka sekali menjual gitu ya, sangat gampang gitu ya. Kalau saya teliti itu ya, ini juga dari pengalaman saya gitu ya. Itu karena persepsi di luaran sana atau saya sendiri juga pernah menganggap gitu bahwa menjual itu sulit gitu. Terus saya pernah dulu nawarin orang itu ya, nggak mau. Saya tanyakan kenapa teman deket ya, ya nggak keren kayak sales katanya. Oh, jadi sales itu adalah dianggap itu nggak keren gitu loh. Nah, terus malu katanya dulu itu. Saya pernah nawarin itu karena sales tuh malu. Dia itu borongan bangun-bangun rumah itu apa istilahnya ya. Nah, jadi dia nggak mau kalau ini karena nggak keren, bikin malu kayak orang ngemis gitu katanya. Nah, ada juga yang, nah ini saya dulu karena saking takut gagalnya gitu ya, makanya takut gitu, mau nawarin tuh takut karena mikirin gagalnya dulu, pengennya itu nggak mau gagal gitu. Padahal nggak ada ya teman-teman ya. Gagal sama berhasil adalah proses dalam kita mencapai suatu tujuan. Nah, kemudian berikutnya ya itu tadi karena hubungannya nggak keren gitu ya, terus merusak harga diri. Ini naik apa ngerusak pasaran istilahnya ya, udah keren-keren, ganteng-ganteng, masa saya suruh jualan, wah habis ini harga diri saya ini turun gitu ya, rusak. Nah terus biasanya itu yang maksa orang lain. Jadi begitu ada kata menjual, itu langsung kita mikirnya nggak mau aku nanti masa-masa gitu. Padahal belum tentu ya. Nah terus takut dianggap memanipulasi, menipu. Biasanya kan ada ya yang kayak gitu kemarin pengalaman adik saya itu dijualin ini membernya hotel gitu. Ya, ternyata setelah dihitung-hitung malah lebih mahal daripada nggak ikut member. Tapi kadung sudah kadung membayar. Nah, tapi kita tidak pernah melakukan itu. Ada sih di luaran. Nah, biasanya karena pernah ada memori di luaran sehingga melabel bahwa menjual itu memanipulasi. Jadi sudah ada label sebelumnya, maka generalisasinya jalan gitu. Mengeneralisasi itu artinya ya disamakan. Pokoknya jualan semuanya ya nipu gitu. Padahal kan enggak juga. Nah, terus merasa nggak enak, seperti ngambil sesuatu gitu loh dari orang lain, gitu. Kayak apa ya, taking something gitu. Kayak kan kita diajarin nggak boleh ngambil-ngambil punya orang gitu ya, sehingga ketika jualan kayak ngambil uangnya dia gitu.
Nah, itu kan persepsi yang kita mainkan di pikiran kita. Apakah ini kebenaran? Belum tentu, teman-teman ya. Sebagian besar sih enggak kalau kita telusuri lebih dalam. Nah, enaknya ya teman-teman sekarang ini kita perlu celebration mestinya merayakan bahwa kita nggak harus lagi menjual gitu. Ya, ada yang mikir gitu nggak? Tapi pada dasarnya teman-teman, kalau dalam suatu bisnis, kalau nggak ada yang dijual, terus kita dapat dari mana uangnya kan gitu ya? Karena prinsipnya itu memperoleh pendapatan atau income itu kan kita dengan barter uang kita ini ditukar dengan apa? Ya, jadi sebenarnya ya nggak ada yang salah dengan menjual karena semua bisnis itu ya menjual, benar nggak? Nah, cuman beda-beda yang dijual sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau di asuransi, ini apa sih sebenarnya yang dijual itu? Ini kita perlu pahami dengan sampai mata tertutup aja kita udah hafal ya teman-teman ya. Apa sih yang dijual gitu? Kalau teman-teman mengerti konsep proteksi ya, yang saya dalami di finansial literasi yang saya ikuti, konsep proteksi itu kan sebenarnya kita menjual itu ketenangan pikiran. Kalau kita sudah beli proteksi, misalnya ini lengkap ya, ini saya ngomong kalau ini sudah dilengkapin. Kalau belum lengkap ya lumayan lah, lumayan tenang gitu ya, walaupun belum belum bisa sepenuhnya mengcover resiko. Kenapa sih kok bisa tenang? Kan karena resikonya sudah ada yang nalangin, misalnya gitu. Jadi kita mengeluarkan sejumlah uang kecil, resikonya ini kita bisa terhindar atau mengurangi resiko. Namanya resiko hidup, ya bukannya terus kita beli proteksi terus nggak dapat resiko enggak ya, beli proteksi terus kita nggak bisa meninggal, nggak bisa sakit enggak juga, tapi mengurangi dampaknya, dampak dari finansialnya, ya. Nah, karena kalau dampak fisik apa kesedihannya, emosinya biasanya terbantu jika dampak dampak finansialnya itu nggak terlalu nemen. Istilahnya kalau ditinggal pencari nafkah, terus ditinggal orangnya, duitnya nggak ada sekalian, itu Pak emosionalnya itu nelongsonya itu tingkatnya dalam sekali ya, tingkat 7, tingkat dewan longsonya. Tapi saya melihat, ini bukti ya teman-teman ya, melihat survei. Ada suaminya tuh ditinggal gitu ya, meninggal karena sakit, tapi meninggalkan warisan yang membuat dia itu tidak harus turun lifestyle-nya. Itu cepat pulihnya, teman-teman. Bahagianya itu masih kelihatan. Dia bisa survive, bisa mengenang suaminya dengan apa ya? Ya, mengenang dengan baik karena dia tidak harus struggle untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sebenarnya itu yang kita jual itu, ketenangan pikiran setelah pencari nafkah ini nggak ada gitu, atau ketenangan pikiran setidaknya kalau saya nggak ada ini, yang saya tinggal ini at least nggak saya bebani dengan biaya pemakaman misalnya. Nah, ini yang dijual. Teman-teman bisa nggak menyampaikan ini gitu. Nah, konsep-konsep ini nanti akan diajarkan ya teman-teman sebenarnya ya, kayak ketenangan pikiran, pendamping harta, proteksi ini. Tapi ini nanti di tahap selanjutnya, nggak sekarang. Ini saya berikan cuman perkenalan aja. Ya, jadi proteksi income, proteksi aset. Ini semua fokusnya di mana kalau menurut teman-teman? Di agentnya atau di nasabahnya. Jadi semua konsep ini adalah untuk kebaikan nasabahnya. Kita nggak ngomongin tentang bahas polis gitu ya. Nah, itu boring banget. Apa bedanya kita sama yang lain gitu, nggak ada bedanya. Nah, terus apa yang dijual ini semua ya kepada siapa? Ya kepada orang yang mau gitu. Kalau nggak mau gimana? Ya next. Nggak usah susah-susah ngubah orang yang mau aja ya. Kalau nggak mau itu butuh proses Mas Ian, butuh edukasi, bisa diedukasi ya lewat follow up ngobrol-ngobrol bisa atau bisa dengan sosmed. Tapi nggak usah difokusin, kita fokusnya karena kita juga butuh cepat ya. Nggak usah ditunggu. Fokusnya kita adalah kepada orang yang memang mencari ini tadi ketenangan pikiran, yang pendamping harta, proteksi aset, ini apa bentuk cinta dan tanggung jawab terutama ya, yang mau anaknya ini tetap bersekolah misalnya, walaupun saya ada maupun saya nggak ada. Atau orang yang memang cari ini legacy income, saya mau nih kasih anak saya modal biar anak saya ada ini ya, ada modal untuk kedepannya. Yang sudah sadar bukan apa
bahwa saya nggak hidup selamanya, ada resiko kehidupan seperti itu. Nah, fokusnya ke situ dulu sambil mengedukasi yang belum sadar, karena banyak kan yang belum sadar. Nah, itu kita edukasi pelan-pelan. Sebenarnya kalau menurut saya itu nggak menjual sih, saya lebih ke edukasi, maka mereka akan membeli ketika mengerti. Jadi saya selalu ngomong tentang konsep proteksi. Nah, terus tujuan menjual itu sebenarnya apa? Tentu saja sebagai agen kita mendapatkan income ya, teman-teman ya. Kalau sebagai nasabah ya mendapatkan proteksi untuk mendapatkan ini semua. Proteksinya kan banyak untuk apa? Jadi dari sebuah polis asuransi jiwa itu sebenarnya bisa mendapatkan ini semua. Tinggal bagaimana kita nyanyinya, edukasinya. Jadi tapi teman-teman nggak usah bingung ya. Waduh, saya belum bisa itu. Nggak usah bingung sekarang. Kalau dulu perlu bingung. Nah, kita sudah tahu nih bahwa konsep proteksi itu untuk ini semua, gitu ya. Misalnya anggap aja teman-teman ini sudah tahu semuanya. Terus kenapa masih sulit menjual? Biasanya yang saya temukan di lapangan itu karena belum bisa menemukan kebutuhan prospek atau nasabahnya. Biasanya itu langsung dipresentasi gitu ya, nggak pakai cari tahu dulu kebutuhannya prospek apa. Contoh, em, nggak punya aset nih, tapi ditawari pendamping harta gitu. Nggak cocok ya, nggak masuk ya teman-teman ya. Terus habis itu apa misalnya nggak punya anak misalnya ya, tapi ditawari untuk apa misalnya legacy gitu misalnya warisan. Nah terus nggak nggak punya anak tentu saja dia ya buat apa kan biasanya mikirnya kayak gitu teman-teman yang belum nikah itu. Jadi jarang sekali dia yang belum nikah terus sadar beli polis asuransi jiwa yang besar itu biasanya enggak. Biasanya yang sudah punya keluarga, punya anak itu yang beli. Nah, maka teman-teman harus bisa nyocokin kebutuhannya dia itu apa. Kita harus tahu jangan dikira-kira. Ada caranya untuk mengetahui gitu. Nah, bagaimana cara kita bisa bisa tahu sehingga bisa pas kasih istilahnya kayak kalau dokter itu kan tahu tanya ya keluarnya apa ya nggak main ini ya nggak main telepati gitu nggak nanya apa sakitnya apa biar dikasih resepnya apa kan gitu ya dok ya. Nah sama kita juga gitu ini nemukan kebutuhannya prospek apa terus kita itu bisa kasih yang mana gitu. Nah caranya itu dengan prospecting teman-teman. Jadi ada namanya selling cycle ya, selling of cycle. Pertama biasanya kalau saya ngobrol itu saya nggak langsung presentasi teman-teman, saya ngobrol dulu prospecting, cari tahu dia need-nya apa. Kecuali kalau kita udah teman lama, udah sering ngobrol ya, saya bisa langsung tembak gitu presentasi. Nah tapi kalau nggak tahu yang diobrolin apa, selama ngobrol itu enggak, kan ngobrol tuh banyak hal ya yang diobrolin ya, ngobrolin kucing, apa kucing juga ngobrol. Ngerasani orang tuh juga ngobrol. Prospecting bukan itu. Prospecting itu cari tahu need-nya dia apa supaya kita bisa penuhi. Nah, biasakan ngobrolnya kita itu prospecting gitu supaya nanti waktu presentasi kita bisa langsung pas apa yang menjadi kebutuhannya dia. Nah, setelah presentasi baru saya trial crossing. Presentasi biasanya saya nanya ya setelah selesai, saya nanya apakah ada yang mau ditanyakan seperti itu. Kalau ada ya dijelaskan sampai dia mengerti. Nah, terus kalau nggak ada, saya nanya apakah angkanya sudah cocok. Kalau kalau kita jualan ya, angkanya itu maksudnya ya preminya, terus UP-nya. Kadang saya nanya di depan mau UP berapa gitu ya. Kadang nggak juga, saya asal bikin. Saya kalau nggak belum nanya, maka saya nanya apakah angkanya udah cocok gitu. Mungkin siapa tahu mau nambah sampai 10 M gitu ya. Kayak kemarin tuh saya bikinin 10 M gitu. Apakah angkanya udah cocok dia minta 15 M kayak gitu untuk UP ya. Nah, kalau sudah nggak ada pertanyaan, terus angka sudah cocok, saya langsung trial closing, minta data gitu. Nah, kalau trial closing dia sudah langsung ngasih, ya udah, jangan ngomong yang nggak perlu, jangan kebanyakan ngomong dalam proses trial closing ya teman-teman ya. Terus kalau belum, dia masih ada handling objection lagi, nanya ini itu ya di-handle sampai dia puas gitu ya, baru closing. Nah, saya akan jelaskan yang penting tahapannya dalam prospecting. Ini sudah sering sekali dibagikan sama leaders kita,
Pak Alam ya, mentor kita ya. Cuma saya nggak tahu berapa banyak yang benar-benar melihat ini, kemudian ini dipakai di dalam disisipin ya teman-teman ya, jangan kayak orang interview ya. Ya, bisnis kamu di mana sekarang? Bagaimana kondisi bisnis? Nggak gitu. Buat senatural mungkin dan sisipkan ini di percakapan-percakapan itu. Ini adalah pertanyaan kunci yang membuat teman-teman itu tahu dia itu kebutuhannya apa. Nah, nanti kalau lama-lama udah terbiasa, nggak lihat ini bisa. Tapi untuk di awal, maka perlu dicermati benar-benar apa sih sebenarnya yang ditanyain untuk aku bisa tahu kebutuhannya itu apa. Kalau seorang bisnis profesional misalnya, atau yang paling ini di sini ini banyak apa ya? Banyak profesional atau banyak karyawan atau banyak milenial. Karyawan gitu misalnya ya. Ya, saya kasih contoh aja ya teman-teman ya. Kita bisa nanya kira-kira ini ya apa? Kita kan mau tahu sudah berapa lama dia. Soalnya karyawan itu kalau baru-baru join gitu bisa biasanya masih semangat masa-masa honeymoon gitu ya. Biasanya idealis, nggak mau pindah, cuman mau satu itu aja. Tapi biasanya ini ngomong biasanya, jangan jangan ambil konsultasi di atas panggung ya. Nanti dikonsultasikan lagi ke eh, upline masing-masing ya, mentor masing-masing. Nah, kalau karyawan itu biasanya kalau dia sudah kerja lebih dari di atas 10 tahun, 15 tahun, itu mulai muncul apa? Diskon ini ketidaknyamanannya dalam pekerjaan. Nah, jadi kadang-kadang kalau saya tanya sudah berapa tahun, 15. Nah, ini biasanya udah banyak ketidakpuasan di dalam kerjanya itu. Nah, makanya kita perlu tanya, gimana sih kondisi kerjaan kamu gimana? Wah, pasti kerasan ya. Biasanya kalau ditanya pasti kerasan ya, itu malah muncul komplainnya. Ya enggak lah, ya sebenarnya enggak kerasan ya, karena hanya, ya apalagi udah umur. Biasanya karyawan itu kalau sudah umur, itu takut untuk keluar. Sehingga walaupun enggak enaknya setengah mati, dijalani aja gitu, walaupun sebenarnya sangat tidak nyaman. Nah, itu mestinya peluang untuk kita bisa bantu dia untuk bisa keluar dari kondisinya itu. Nah, tapi apakah yang sebelum 10 tahun juga ada yang nggak comfort? Ada. Tim saya itu ya, itu ada tim saya juga baru kerja berapa tahun sudah nggak nyaman ya. Nah, dari ketidaknyamanan itu, apakah kita bisa memberikan apa yang dia mau melalui bisnis ini? Itu teman-teman yang harus dicari. Ya. Nah, terus tanya, apa yang kamu inginkan dalam 3 tahun? Kalau dia orangnya nggak punya impian, apa ya sudah, next. Gitu. Tapi kalau dia punya impian, mau ada yang dikejar misalnya ya, ya aku sebenarnya nggak mau di sini, tapi ini nggak ada, ya terpaksa, nggak ada income lain selain di sini misalnya. Teman-teman kan bisa tawarkan nanti ya, nggak langsung. Jadi pertama itu jangan langsung nawarin, tanya, tanya kondisinya dia tuh gimana. Teman-teman harus peduli ya benar-benar, jangan pura-pura itu soalnya ketahuan gitu energinya. Jadi kalau ngomong itu be present itu ya benar-benar fokus ke dia. Apa sih yang bisa aku bantu dari temanku ini atau prospekku ini? Nah, gitu. Kemudian kita mulai nanya. Nah, bagaimana bertahannya pekerjaan kamu 5 tahun ke depan? Ini sebenarnya pertanyaan yang menyadarkan dia. Perusahaannya dia ini 5 tahun ke depan masih ada apa enggak? Itu sebenarnya. Nah, terus apakah ada backup jika kamu dipaksa stop kerja? Ini membuat dia berpikir juga kan teman-teman. Jadi dengan pertanyaan itu membuat dia itu mikir, pulang ketemu kita itu pulang-pulang dia mikir, iya ya tadi kok aku ditanya gitu ya, nggak ada yang tanya gitu, gitu. Terus pernah ngitung nggak dengan kenaikan gaji 10% per tahun, terus 10 tahun baru 2 kali lipat, sedang biaya bisa naik sampai 5 kali lipat gitu ya. Nah itu kan dia mikir, iya ya, kenaikan gajinya nggak seimbang dengan inflasi misalnya, gitu. Saya dulu kalau kerja naik gaji ya setahun 50.000 gitu ya, naik inflasinya lebih gitu. Nah, mulai ditanya, pernah nggak kepikiran jalankan bisnis? Mungkin selama ini dia nggak pernah ya, karena hanya ini yang dia bisa, hanya ini yang dia tahu gitu. Nah, penutupnya ini yang penting teman-teman. Setelah ngobrol ya, penutupnya ini nanti bisa membuka teman-teman itu kalau ketemu lagi bisa presentasi, kasih solusi. Presentasi sebenarnya kan kasih solusi. Ini loh, bisnis aku ini bisa membantu masalah kamu, bisa membantu kamu untuk keluar dari masalah. Lah, kamu mau apa enggak? Kan gitu. Nah, ini yang penting ditanyakan jika ada bisnis yang bisa diberikan percepatan income, yang bisa berikan percepatan income dan sustain juga, kamu mau tahu. Sustain itu maksudnya tahan lama, teman-teman ya, enggak musiman.
Jadi bisa bertahan lama sekali dan bahkan bisa diwariskan gitu ya. Ini sesuaikan bahasanya teman-teman. Biasanya ngomongnya pakai bahasa apa? Pakai bahasa Jawa ya silakan, jangan jangan terus baca ini jadi aneh gitu ya. Ya, ini pertanyaan kunci yang perlu ditanyakan. Jika ada bisnis yang bisa kasih percepatan income nih, maksudnya income-nya gedenya itu dapatnya bisa cepat, terus bisa tahan lama. Kamu mau tahu tak? Ya mau lah. Ya udah, berhenti sampai situ. Nanti ke depannya waktu bikin janji lagi kita ngomong, kamu dulu kan pernah ngomong ke aku nih, mau dikasih tahu kalau ada bisnis yang bisa berikan percepatan income. Ini aku sudah ketemu. Yuk ketemuan untuk aku sharingkan ya apa bisnisnya kamu lihat dulu. Udah langsung presentasi, nggak usah apa kepanjangan ngomongnya untuk basa-basinya. Biasanya orang kalau nggak ngomong gini, ketemu ke depannya lagi itu susah ngomongnya. Muter-muter nggak ngomong-ngomong. Nah, kalau kita mau kasih dia solusi, buat apa kita mesti mikir yang nggak perlu, yang misalnya sungkan lah, apalah, takut dianggap apa-apa. Nggak perlu, karena kan dia sendiri yang ngomong sudah mau, dan dia punya apa problem yang perlu di-solve. Nah, ini enak. Saya lebih suka cara yang gini, gitu ya, langsung. Nggak usah sembunyi-sembunyi, ngomong bisnis yang aneh-aneh gitu ya. Ya karena orang sudah tahu juga ya, saya bertahun-tahun di bisnis asuransi, kebanyakan sudah tahu saya di bisnis asuransi. Nah, ketemu lagi kan, setelah prospecting, janjian lagi nih. Prospecting itu terserah nanti teman-teman yang ini ya, maksudnya prospecting ini terserah, misalnya ketemu langsung boleh, kalau saya biasanya lewat WA. Lewat WA, lewat IG, dari komen-komen dari story, saya nanya-nanya gitu ya. Ada yang enak diajak WA-an, apa chat-chat gitu ya. Kalau nggak enak diajak chat, ya bisa diajak ketemu, disesuaikan aja. Nah, saya biasanya yang bisa diajak WA, saya ajak WA ngobrol gitu. Ngobrol, saya ngomong ini, kalau ada ini bisa mau nggak gitu. Nah, setelah itu saya langsung ngomong ketika ada AC Pro nih, saya langsung WA gitu ya. Eh, ini loh Alia launching program baru nih, gitu. Launching program baru bagi-bagi asuransi bersubsidi. Karena saya tahu dia mau ngambil Legacy Pro kemarin tuh nggak ada duit. Dia udah ngomong. Makanya saya langsung gitu. Ini ada yang gratis loh. Jiwa sama CI 100 sampai 300 juta. Ayo teleponan, kebetulan dia di Semarang soalnya. Yuk teleponan aku jelasin. 30 menit aja. Kamu kapan free? Gitu. Ya, saya tipe orang yang langsung ya teman-teman ya. Ini jangan dijadikan konsultasi di atas panggung, tapi tanya ke leadersnya masing-masing. Bagaimana cara membuat janjinya? Nggak harus sama-sama saya ya. Konsultasikan ke leadersnya masing-masing karena leaders Anda yang tahu bagaimana Anda selama ini. Saya nggak tahu ya, karena kalau ini cara yang saya pakai biasanya. Nah, presentasi ESI Pro ini kan lebih sederhana. Saya jadi lebih seneng sih, lebih gampang buat saya ya. Lebih sederhana, terus mudah diduplikasi karena apa? Ya kan tinggal bawa prospek ya, KTP, setiap hari ada, sampai malam sekarang juga ada, terus Rabu juga ada bisnis stoknya. Ya di sini fokus kita merekrut ya, nggak lagi menjual. Nah lebih enak kan? Fokus kita sekarang bagi-bagi kalau saya ngomong, bagi-bagi asuransi bersubsidi. Nah, apabila diperlukan, kita bisa pakai quick plan. Contoh, kemarin saya baru WA-WA. Saya sudah, ini nasabah saya ya, nasabah saya sebelum beli dia itu sering telepon sama saya. Ini nasabah kritis banget ya, pikirannya sangat kritis, orang teknik gitu ya, cowok teknik. Jadi sebelum beli itu benar-benar disurvei satu-satu agennya, termasuk saya. Karena dia juga punya teman baik juga ada di asuransi lain yang hijau. Ya, temannya yang lain adalah saya ya di Allianz. Jadi dia tanya banyak hal, kita ngomongin dari finansial literasi sampai ke perusahaan, sampai ke produk, muter-muter berjam-jam. Kalau telepon bisa 1 jam, 2 jam. Yang saya omongin, saya nggak jualan, saya cuma cerita edukasi, finansial literasi, sama konsep gitu aja. Nah, karena saya sudah tahu ceritanya dia, maka saya langsung, si A, ini loh. Karena saya tahu dia mau beli si A, dia sudah beli hospital, dia mau beli si A nggak ada duit. Dia bilang, ini saya masih muter di bisnis, saya mau nggak ada budget karena dia orangnya yang ketat dengan budget. Maksudnya disiplin dengan budget gitu. Maka saya akan langsung ngomong gitu. Si A,
Kalian sekarang ini loh bagi-bagi jiwa sama si A. Itu kan sesuai yang dia mau. Dia memang mau beli itu, tapi belum ada budget. Dia perlu beli hospital. Karena saya ngomong waktu itu edukasinya yang pertama harus dibeli rumah sakit gitu. Yang kedua si A, ketiga jiwa. Nah, saking ininya dipegang teguh sama dia. Jiwa dulu lah. Lo katamu si A dulu ya udah nggak apa-apa. Nah, saya sharing berita bahagia ini bahwa sekarang ini dikasih jiwa sama si A ya dibagiin disubsidi dari 100 juta sampai 300 juta ya kan. Ya memang ini kecil ya, tapi kalau dikasih ya nggak usah cerewet, namanya dikasih kok disubsidi 100 sampai 300 ya lumayan daripada nggak punya sama sekali kan gitu. Tapi nggak usah diomongin ini ya kan ngomongnya jangan bilang nggak usah cerewet ini. Ya, ini di pikiran saya aja gitu. Ini ada bagus loh, dikasih 100 juta sampai 300 juta. Ayo kapan kita ketemuan aku ceritain lengkapnya. Tiba-tiba besoknya dia telepon. Ya memang ini tipe orang yang suka ngomong langsung. Nah, di telepon jangan jangan pernah presentasi di telepon. Itu prinsip saya dari dulu sampai sekarang. Saya kalau disuruh presentasi di telepon nggak mau, kecuali dia di luar kota ya, gimana lagi ya. Biasanya sebisa mungkin pakai Zoom. Pakai Zoom. Cuman ya memang ada sih yang agak-agak ini, enggak lah aku telepon aja ya udah. Tapi teman-teman pastikan untuk menguasai karena kan nggak lihat ini ya, nggak ada slide-nya. Saya biasanya kalau karena dia telepon, saya nggak mau presentasi. Saya bilang, ini aku cuma ada waktu sekitar 15 menitan karena 15 menit lagi aku waktu itu mau mau apa ya? Mau ada acara Zoom memang. Jadi saya cuma bisa ngomong 15 menit, maka saya lakukan quick plan. Saya nggak presentasi. Quick plan itu yang saya omongkan apa ya? Hal-hal yang membuat dia tertarik untuk mendengar lebih jauh. Gitu ya. Nanti dikonsultasikan ya. Kalau kemarin sih saya ngomongnya itu ya apa sih? Ya ini memang Allianz ini memang lagi ada project ya. Lagi ada project karena setiap perusahaan asuransi biasanya itu memang ada yang namanya dana untuk promosi gitu ya. Dana untuk promosi yang dibagikan sehingga memang ini bersubsidi gitu. Ya caranya tapi kamu mesti bawa orang yang mau kamu bagikan juga asuransi gratis ini. Kalau enggak bisa gitu. Terus komisinya saya cuman kasih sekilas ya komisinya intinya ada komisi dasar pertama onboarding komisi dasar dan off-ride. Nah nanti selengkapnya nanti aja dibahas gitu. Nanti ketemu aja, nggak enak kalau ini ya udah. Jadi itu kan hal-hal yang membuat dia penasaran lebih lanjut. Jangan pernah presentasi ya teman-teman ya kalau waktunya singkat. Jadi quick plan boleh. Nah, karena program SC Pro ini, maka yang perlu kita kuasai tahap awal ini lebih simpel, jauh berbeda dengan yang dulu. Kalau kita jualannya itu di ASN itu jauh lebih kompleks. Pengetahuannya juga harus lebih kompleks. Nah, ini enak, lebih simpel. Maka teman-teman yang perlu dikuasai saat awal itu adalah cara promosi pertemuan. Gimana supaya teman-teman ini ya prospeknya teman-teman ini mau datang gitu di Table Talk, di TP5, BSP ya, terus di Business Talk. Sebenarnya itu apa sih yang membuat mereka itu mau datang? Coba ditanya ke diri sendiri. Kira-kira apa sih yang membuat aku tuh mau datang ya ke pertemuan ke pertemuan itu? Cara promosi ada ya teman-teman di bukunya Eric Worre itu kalau mau atau bisa dikonsultasikan ke leadersnya masing-masing. Cara promosi pertemuannya itu apa? Yang saya apa dari quick plan itu tadi itu juga promosi ya. Jadi saya mempromosikan untuk ketemu. Kalau itu ketemu kan table talk one on one. Karena dia tipenya memang one on one. Dia tipenya sangat mandiri. Bahkan saya sudah promosi yang di TP. Enak loh di TP. Setiap hari kamu tinggal bawa orang, duduk manis, ada yang presentasikan. Konsultannya dari Malaysia. Saya sudah promosikan itu. Tapi dia bilang, gampang promosi itu kan tinggal ngomong. Apa presentasi kan tinggal ngomong. Karena dia memang dulu pernah jadi leader di satu multi level. Jadi ya nggak apa-apa kalau maunya gitu. Berarti table talk aja kan gitu. Tapi kita perlu mempromosikan apa menariknya datang ke sana. Itu skill dasar. Lebih enak sih sebenarnya teman-teman daripada dulu ya. Karena sebenarnya dulu dari dulu Pak Jenik dan Pak Alam itu sudah ya ini yang dicari dari dulu. Ini juga yang kita buat dari dulu. Tapi baru ketemunya yang pas cocok sekarang gitu ya Pak Alam ya. Baru ketemu yang cocok apa strukturnya itu sekarang ini. Kalau dulu kan BE rekrut BE nggak dapet, maka
ya struggling nyuruh BE untuk rekrut, mending jual kan dapat income langsung kayak gitu. Sekarang kan enak, begitu BM, waduh rekrut bisa kaya, hebat. Sekarang BM 300 juta luar biasa. Maka manfaatkan dengan sangat baik teman-teman, karena ini yang kita tunggu-tunggu dari dulu sebenarnya. Nah, cara membuat janji tadi saya sudah ya teman-teman ya, itu cara saya membuat janji. Kalau saya lebih nyaman lewat WA. Ya, saya orangnya kurang ini telepon. Gak tahu toh, ini sesuaikan ya kalau teman-teman suka telepon, nggak apa-apa. Ada orang yang suka telepon, ada yang suka WA. Intinya ketemu. Caranya gampang, terserah. Intinya ketemu, orangnya datang. Nah, ini juga hal yang penting ini nih. Presentasi itu eh, apa? Presentasi itu jangan dibolak-balik ya, karena untuk kepentingan duplikasi. Kecuali kalau one on one mungkin ya teman-teman udah hafal bolak-balik. Tapi kalau di awal urut aja, nanti biar nggak bingung. Apalagi kalau dampingin tim juga, lakukan secara urut. Supaya nanti timnya juga nggak bingung. Untuk keperluan duplikasi, karena ini kan bisnis duplikasi ya. Jadi mulai dari pentingnya proteksi. Karena enggak semua orang itu tahu. Ada efeknya ketika kita itu nggak ngomong pentingnya proteksi. Karena kalau kita ngomong langsung bisnis cuan ya, dia nggak tahu pentingnya proteksi. Nanti ketika dia sudah nggak menjalankan bisnis dengan alasan apapun, proteksinya nanti ikut ditutup kayak gitu. Padahal tujuan kita di sini itu dikasih gratis supaya bisnisnya ini berkembang, dia punya duit, ketika dia mengerti pentingnya proteksi, dia bisa nambah malahan. Seperti kita semua nih, para agent-agent ini, ya saya sendiri beli-beli proteksi sampai nggak tahu berapa itu UP-nya, saya 1 M, suami-suami pokoknya total premi 12 juta ya. Palam sendiri juga besar, upline kita sendiri juga besar preminya. Karena apa? Karena mengerti pentingnya proteksi. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, enaknya kan kita dimodalin dulu ya, dimodalin dulu dari awal. Kalau dulu di ASN nggak ada dimodalin dulu. Nah, maka pakai kesempatan ini ya teman-teman ya, untuk bisa memproteksi diri kita masing-masing gitu. Nah, ini juga penting. Hal kedua yaitu jangan memberikan informasi yang belum waktunya kepada prospek baru Anda pada sesi presentasi. Jadi cukup berikan informasi itu yang tepat gitu teman-teman. Yang tepat itu seperti apa? Ya yang di slide itu. Yang di luar slide itu. Kenapa belum diberikan? Ya memang belum waktunya. Ya, ibaratnya kalau bayi belum waktunya makanan pendamping ASI, jangan dikasih makanan pendamping ASI, kasih aja ASI gitu ya. Ada waktunya 6 bulan baru makanan pendamping ASI, nanti baru makanan kasar. Sama. Orang baru tuh ya kayak bayi. Jadi jangan langsung dikasihkan. Semua ada porsinya sesuai dengan kedewasaannya, kemampuan dia untuk menerima gitu. Nah, informasi selanjutnya pasti akan ditambahkan saat mengikuti BM workshop kemarin yang di TP itu, nanti akan informasi selanjutnya itu diberikan. Karena nggak mungkin juga dalam satu pertemuan terus semua dikasihkan ya. Nanti murus ya, bisa murus nanti. Atau kita bisa berikan di sesi-sesi follow up selanjutnya, bertahap, biar dia nggak burn out. Istilahnya apa burn out itu ya, pusing gitu ya, kebanyakan informasi. Dibuat ringan aja informasinya, nggak usah terlalu dipaksakan semuanya dalam satu kali pertemuan, apalagi informasi itu membuat dia ragu tambahan. Ya, buat apa membuat keraguan yang tidak perlu di awal? Padahal dia ragunya karena nggak ngerti. Anda harus bercerita lebih panjang lagi nanti ya. Mungkin dikasih contoh lebih ini. Contoh gini, waktu waktu presentasi gitu ya. Presentasi dia masih mikir, waduh saya seputar seputar tentang dirinya bisa apa enggak, untuk ini saya punya teman apa enggak, masih seputar situ, namanya juga bayi ya. Padahal itu kekhawatiran atau ketakutan dia itu kan nggak nyata. Kan ini kalau teman-teman bagi-bagi ya kemarin ceritanya Pak Alam kan bagi-bagi motor ya. Itu kan lebih gampang dan lebih cepat ya. Tapi masih ada pikiran-pikiran yang mengganggu nih. Yang padahal nggak sinkron sebenarnya. Ini kan bagi-bagi. Apa susahnya? Nggak mau ya sudah next kan gitu ya. Tapi teman-teman terus sudah cerita tentang bonus yang T2 atau T3 tadi. Nah, itu belum waktunya teman-teman. Satu-satu. Selesaikan dulu. Yang sekarang ini dia di tahap mana, selesaikan dulu. Ada waktunya nanti cerita tentang T2, T1, yang 5+3 itu.
tambah ruwet. Ya, selesaikan satu-satu, bertahap. Kalau tahapnya baru dia tahap 1 ya sudah ikuti. Jangan terus dikasih tahap 5. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu ending objection. Oke. Kemudian saat sesi ini ya, kalau ini sesi presentasi. Tadi habis ini apa? Saya liatin ini ya, presentasi, terus kan trial closing nih. Nah, trial closing ini juga sangat, kalau menurut saya ini saat sakral gitu ya. Jangan sampai omongan, kebanyakan ngomong nanti malah bikin nggak jadi closing. Ya, sering itu terjadi, kita kebanyakan cerita, dia tambah ragu. Udah kalau habis trial closing ya, apalagi dia udah nggak ada ini, trial closing dia mau kan proses closing nih, minta data apa-apa, sudah mulutnya dikunci, fokus ngerjain apa yang diperlukan, ngisi data yang ngisi data aja, mulutnya diam aja. Ya, kadang-kadang apa yang kita ceritakan nggak sengaja loh, gitu, nggak jadi closing. Ya, harus cerita lebih panjang lebar lagi, bukan berarti kita bohong ya, bukan. Tapi yang seperti tadi saya sharingkan, ada tahapannya cerita itu. Ya, jadi di-handle satu persatu, nanti baru diceritakan sesuai dengan yang dia sanggup terima. Ya, perlu digarisbawahi di sini bahwa kita nggak ada yang namanya tipu-tipu, gitu ya. Dan kalau belum waktunya dikasih juga muntah, gitu. Jadi untuk yang tim-tim baru, saran saya supaya Anda itu nggak jadi fireback, senjata makan tuan, maka pelajari apa sih yang perlu diomongkan saat presentasi maupun trial closing. Itu ya seputar yang di slide. Selain itu nggak perlu ngomong. Apalagi jika Anda dibantu presentasi sama upline, fokus. Fokus perhatiin upline. Jangan WA-an sendiri, teleponan sendiri, guyonan sendiri. Itu bagian dari edifikasi. Sikap Anda adalah bagian dari edifikasi. Kalau ngomong doang, itu nggak seberapa kuat ya. Your action speak louder than your words. Jadi tunjukkan dengan sikap Anda. Kalau lagi dibantu presentasi, ya ikutlah nyimak ya teman-teman. Jangan terus WA-an atau apa ditinggal kemana-mana atau ditinggal ketemu sama teman. Jadi kita lagi presentasi, kamu ngobrol sendiri sama teman yang lain. Ya, itu disedifikasi teman-teman ya. Jadi kalau memang dibantu presentasi, ya Anda ikut present di sini. Nah, Anda boleh sesekali apa misalnya menguatkan gitu ya atau menambahi apa yang kurang, tapi sesuai dengan konteks, jangan malah dimentai istilahnya. Gitu ya. Ada sesinya tersendiri ya teman-teman, tidak di depan prospek untuk mentai gitu. Karena bisa jadi biasanya Anda sendiri yang kurang informasinya, nanyanya di depan prospek. Ya, nanyanya nanti teman-teman. Jadi em, ketika Anda ini dibantu upline Anda atau leaders Anda untuk presentasi sampai closing itu, ada baiknya jika Anda bawa prospek itu kalau mau nanya dipertimbangkan dahulu. Apakah pertanyaan saya ini bisa membuat prospekku ini jadi bimbang, ragu, atau bahkan batal closing? Karena keraguan itu ya pasti dia nggak closing gitu, nggak kemana-mana. Kan tujuan kita ini memberikan informasi supaya dia yakin gitu. Memang informasinya nanti pelajari dulu ya teman-teman ya. Konsultasikan juga apa apa saja sih kira-kira itu statement saya atau pertanyaan saya ini yang bikin orang ini jadi gagal closing. Bukan intinya, tapi bukan berarti kita nipu. No, sama sekali enggak ya. Oke, terus selanjutnya handling objection. Kalau dulu ini nih, kalau dulu ya konsep lama karena jualan toh harus beli kan. Jadi handling objectionnya itu ya sekitar ini, wah aku nggak ada duit, mau beli kayak nasabah saya itu mau sih nambah CI, tapi nggak ada duit, ya terus masih ada cicilan mobil nih berat gitu kan, terus apa dibandingkan sama asuransi lain ya ini sering banget saya ini, terus ada yang lebih baik, lebih murah, lebih lengkap lah, bla 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 gitu ya, atau mau investasi dulu gitu, nunggu keputusan pasangan gitu.
banyak ya, tidak butuh upgrade misalnya, padahal polisnya itu lama banget, masih zaman dinosaurus ya, karena dia nggak belum paham aja ya. Atau nggak mau nambah pengeluaran baru ya, udah tahu pentingnya proteksi, tapi pokoknya aku nggak mau nambah pengeluaran baru. Ada itu temen, ada nasabah saya yang gitu ya. Atau sudah ada dari kantor, nggak perlu lagi, nggak mau meninggalkan warisan, biar anak cari sendiri gitu ya. Atau karena ambil asuransi itu nggak mengandalkan Tuhan ya, mengandalkan kekuatan sendiri, itu ada. Nah, ini dulu ada sampai bukunya ya, Sanjay Tolani itu. Nah, kalau sekarang apa? Sekarang masih ada nggak? Sudah dikasih gratis nih, masih ada nggak? Masih adakah apa objectionnya? Ya kalau dulu kan nggak ada uang itu problem, nggak bisa beli. Kalau sekarang itu Esipro kan istilahnya no money no problem gitu ya. Karena kita itu terima proteksi 2 tahun dari Allianz plus sumber dananya sampai income-nya bisa miliaran. Kalau dikerjain terus ya yang bisa diwariskan. Ternyata ya masih ada itu teman-teman. Ya kan? Masihkah ada kendalanya? Loh, ada ternyata teman-teman. Tapi yang saya perhatikan, 90% keberatan prospek itu sebenarnya bukan sesungguhnya, bukan realita ya. Bukan realita sesungguhnya itu sebenarnya hanya terjadi di dalam pikirannya prospek aja, cuman mindsetnya dia aja. Itu hubungannya dengan konsepnya, konsep berpikirnya dia sendiri, dengan konsep hidupnya dia sendiri, tidak ada hubungannya dengan Anda dan saya. Seringkali saya dulu kalau ditolak itu saya merasa saya yang gagal, saya yang kurang pinter, saya yang kurang ini bla bla bla, makanya saya sampai lengkapin itu dulu ya ilmunya semua ya. Ternyata juga masih ada yang nolak gitu ya, walaupun sudah saya edukasi dengan lengkap gitu ya. Saya baru sadari, oh, it's about them, not about me. Itu tentang diri mereka sendiri aja sebenarnya, lagi banyak masalah dan bla 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 sebenarnya. Coba kita cek ya, apa sih handling objectionnya kalau sudah dikasih gratis? Masih ada loh yang nggak percaya dengan keajaiban, too good to be true. Nah, ini kelihatan nih. Saking soroy hidupnya sampai nggak bisa melihat keajaiban. Saya pernah ada pengalaman ya teman-teman ya, karena saya hidup dengan orang tua yang backgroundnya itu apa ini nggak affection, tidak menunjukkan kasih sayang gitu loh. Jadi pokoknya peraturan melanggar dipukul gitu ya. Tiap hari itu saya hidup dengan itu. Nah sampai saya ada satu kelas yang coachnya itu keibuan banget ya orang India. Dia tuh begitu begitu saya lihat dia di kan ngiklan tuh teman saya ngundang dari India gitu ya di Access Consciousness. Wih, saya tuh langsung bisa merasakan aura keibuannya, jadi pengen nangis gitu. Wih, ini keibuan banget ya, hangat. Saya merasakan energi kehangatan dari seorang ibu. Saya jadi nggak mau ketemu sama dia soalnya. Jadinya, bukan soalnya. Jadi nggak mau ketemu. Karena nggak familiar dengan itu. Yang saya tahu itu adalah orang tua itu, wah keras gitu ya, kayak oh apa army. Disiplinnya luar biasa, kasih sayangnya kurang. Ya itu ketidaktahuan aja. Saya nggak nyalakan orang tua gitu ya. Tapi karena kita nggak terbiasa, sehingga kayak nggak bisa lihat gitu. Wih, ini ada ya apa aura keibuan yang sangat nurturing buat saya. Apa deket itu seneng gitu. Tapi karena nggak biasa, saya nggak mau ketemu dulu, belum siap gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi bukan tentang kita, tentang dia sebenarnya. Ada yang ngomong nggak punya teman, sedikit teman. Nah, ini kan di pikirannya dia ya, teman SD, SMP, SMA masa nggak ada gitu. Saya pernah soalnya nggak punya teman saya tuh. Oh, berapa teman? 5 kata. Oh, kamu SD, SMP, SMA itu cuma 5 satu kelas sampai tak tanyain gitu. Ada. Ya enggak sih, jawabannya ya enggak sih lah. Iya, kan ada. Itu kan cuma di pikiran dia nggak punya teman. Apakah realitanya begitu? Ya enggak gitu ya. Terus nggak bisa merekrut. Ya, nggak bisa ngundang karena takut. Nah, takutnya ini apa gitu. Sebenarnya semuanya berhubungan dengan pikiran dia, bukan kenyataan. Ada yang ngomong nggak bisa presentasi loh, udah dibilangi di TP, tinggal duduk diem kok nggak bisa presentasi ya, nggak relate ya. Terus ada yang gini, nggak bisa ngundang karena persepsi teman-teman saya itu terhadap asuransi itu buruk atau trauma. Lah itu kan kalau beli toh, lalu dikasih kok cerewet ya toh, kasih terima aja, emang apa terus nggak dibayar? Lah kamu nggak bayar juga kok. Oh repot, terima aja gitu loh ya. Kadang-kadang kalau nggak ada yang jarang dikasih mungkin ya. Jarang dikasih sampai dikasih aja rewel. Terima aja, oh cuma dikasih kok. Kalau nggak dibayar klaimnya gimana? Lah kamu keluar apa? Nggak keluar apa-apa juga. Kan ya gitu ya.
Terus waktunya ada yang gini, ini saya temuin ya. Dia bilang, saya kasih pertanyaan kan, ini kenapa gini-gini? Terus dia bilang, ya karena salah satunya itu kalau mau sukses itu harus full time ya agar sukses. Belum tentu loh teman-teman ya. Yang diperlukan di sini nggak perlu full time. Anda full time di sini tapi nggak ngapa-ngapain juga itu ya nggak full time ya. Yang diperlukan itu full heart. Kalau Anda nggak full time, tapi mengalokasikan waktu Anda itu tapi full, misalnya 1 hari aja, tapi di fullin, nggak apa-apa, bisa juga. Saya punya bukti hidup, waduh, bukti hidup. Tim saya ada yang dari nggak full time gitu ya. Saya dulu juga nggak full time, saya kan dulu nggak ada pembantu ya, jadi saya ngurus anak sendiri full dari masak, bersih-bersih, semuanya bersih-bersih rumah tangga. Juga ngurusin alian, juga ngajarin anak saya kan dulu waktu kecil nggak ngelesin ya. Jadi kalau ujian saya itu berhenti eh, jalanin bisnis saya ngajarin anak saya 2 minggu ujian saya ajarin bener-bener full dari pagi gitu ya awalnya begitu terus juga bantuin bisnisnya suami juga ngurusin ya jadi saya juga nggak full time awalnya ya banyak yang saya urusin juga toh bisa ya itu cuman di pikiran aja yang harus full time nggak ada yang bilang harus full time malah kalau Anda nggak ada penghasilan langsung di sini itu malah nggak baik Anda perlu punya penghasilan untuk sehari-hari sisanya waktu tadi itu soal time management, ya kan? Soal prioritas time management, atur aja waktunya, berapa jam yang mau Anda luangkan untuk ngerjain bisnis ini. Itu juga dilakukan teman-teman semua yang sekarang akhirnya full time. Nah, tentang prioritas, nah ketika melakukan bisnis ini, ya Anda perlu tahu saya apa yang perlu saya kuasai dan skill-skill apa yang perlu saya kuasai untuk saya bisa sukses. Itu sih sebenarnya, teman-teman. Anda tuh sebenarnya bukan karena full time nggak full time-nya, part time-nya tapi nggak present gitu loh, nggak present apa yang dibutuhkan. Coba mana ada orang yang misalnya nih bisnis nasi goreng gitu ya, tapi nggak bisa masak nasi goreng gitu. Padahal ini masih awal ngerintis, Anda harus masak sendiri, tapi Anda nggak bisa, separuh bisa ya. Emang Anda bisa jualan nasi goreng kalau Anda pengetahuan baru separuh masak nasi gorengnya? Kan nggak bisa. Nah terus kenapa di bisnis ini nggak dilengkapi? Misalnya pengetahuannya tentang produk. Produknya sekarang gampang banget kan, cuma satu. Kuasai sampai kalau merem itu aja ya bisa ngomong ya, merem tahu kan? Merem bisa ngomong, ngimpi itu ngomongnya itu, sampai gitu. Saya bukan orang yang pinter ngomong ya teman-teman ya. Coba tanya leader saya juga ada mungkin teman-teman yang tahu saya dulu ya, saya paling nggak suka ngomong. Tapi karena ya disuruh menjadi orang yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Jadi ini nggak ngomong soal passion ya. Passion saya bukan ngomong, saya suka diem, me time diem, baca buku, dengerin YouTube tentang personal development itu senengan, itu passion saya ya. Nyanyi passion saya ya. Tapi kalau mau jadi sukses adalah yang dibutuhkan itu melakukan atau menjadi apapun yang dibutuhkan menjadi sukses, bukan ngikutin passion Anda. Mengikuti passion Anda bukan jalan untuk sukses ya. Ada sih, tapi passion itu juga misalnya nih, passionnya apa nyanyi. Apakah nyanyi saja itu cukup? Tentu tidak. Banyak hal lain yang dibutuhkan untuk menjadi nyanyinya itu sukses untuk menjadi penyanyi. Nah, hal-hal lainnya ini loh, kan banyak yang dilakukan. Promosi misalnya apa dan lain-lain. Kan harus dipenuhin semua ya teman-teman ya. Gitu. Itu berhubungan ya. Full time terus passion saya bukan di asuransi. Ya nggak ada passion-passionan kalau menurut saya ya. Jadilah apapun yang dibutuhkan untuk menjadi sukses ya. Yang pertama yang tadi saya ngomong itu di awal adalah saya belajar untuk menguasai presentasi. Nah, kalau teman-teman di bisnis asuransi terus nggak bisa cerita asuransi, lah terus kamu mau apa gitu? Ya, coba ditanya ke diri sendiri. Apa yang saya butuhkan untuk saya menjadi sukses di bisnis ini? Sebenarnya kesuksesan kalau menurut saya ya cara pandang saya sekarang itu kenapa orang-orang lebih di bisnis asuransi bisa sukses itu tergantung seberapa consciousness-nya Anda, awareness-nya Anda, kesadaran Anda untuk berjalan di bisnis ini. Jadi pikirkan bisnis ini seperti ya hidup Anda, bisnis ini tuh hidup Anda, bisnis Anda adalah hidup Anda. Jadi satu. Lah kalau nggak pernah dipikirin, seminggu sekali dipikirinnya, ya you know lah. Jadi seperti apa? Jadi saya pikirin bisnis saya, apa yang saya perlukan untuk saya bisa menjadi sukses, terutama yang pertama adalah presentasi. Kuasai,
itu slide-nya yang dari Pak Li ya, yang biru-biru, yang di-sharingkan di TP itu. Nah, itu kuasai teman-teman. Kuasai sampai dibolak-balik teman-teman nggak bingung. Slide ini cerita apa? Slide ini cerita apa? Gitu. Jadi dari manapun Anda bisa start. Karena sebenarnya itu yang dibutuhkan untuk nanti di follow up juga seputar-seputar itu kok teman-teman. Karena biasanya sekali orang di presentasi nggak paham Mas Ian biasanya. Perlu pengulangan. Pengulangannya kan ya nggak lewat slide terus, lewat follow up. Yang diomongin apa? Ya seputar itu sebenarnya gitu. Nah, kita banyak melatih ya teman-teman. Salah satunya dengan membawakan di bisnis bisnis talk. Ya, kita kan kemarin ini ya ada bisnis talk di sini ya. Jadi kita itu alatnya banyak ini, ada home meeting, table talk, ya, ada BSP yang di TP5 dan business talk. Nah, teman-teman perlu hadir di sini untuk menjadi good team player. Loh, saya sudah tahu. Lah, saya apa ya nggak sudah tahu. Tapi saya hadir karena apa? Ketika kita tuh sering mendengar ya teman-teman ya, sering mendengar, tahu kan belum berarti bisa cuma tahu aja. Nah, ketika kita sering mendengar berbagai macam model orang yang membawakan, misalnya ada Pak Alam, Pak Jenik, saya, dan lain-lain, mereka biasanya akan membawa ciri khas masing-masing informasi tambahan. Itu buat saya menjadi tambahan buat apa konten untuk saya follow up. Jadi kekayaan sebenarnya follow up itu kan kekayaan informasi yang kita bisa berikan sehingga prospek lebih yakin. Lah, Anda dari mana kalau nggak pernah dengerin? Masa nih di luar bisnis? Kalau di dalam circle of apa lingkaran lingkaran pendapatan. Kalau di dalam apa putaran leaders ini dalam apa ini home meeting, table talk ini teman-teman nggak pernah datang, ya kan? Katanya bosen. Berarti di luar kegiatan ini Anda nggak mungkin kan dengerin rekamannya Pak Alam, table talk kan nggak mungkin. Mau datang aja nggak. Masuk di luar Anda dengerin itu mustahil. Anda pasti dengerin yang di luar topik ini. Nah, maka nggak heran kalau Anda itu bingung, masih ketemu orang ngomong apa bingung, ya kan? Nah, padahal semua informasinya ya ada di sini ini, mau follow up, mau apa tuh semuanya ada di sini. Nah, ketika Anda menguasai di sini, datang kedua, ketiga, misalnya sudah sampai apal nih, nah, maka artinya Anda sudah siap untuk menjadi bagian dari tim kita untuk jadi ngisi juga, jadi present juga, ada tahapannya. Nah, ketika Anda ngisi, Anda bisa diedifikasi, nah terus tim Anda bisa ngundang, nah itu bisa membantu tim Anda gitu. Anda bisa lebih efektif untuk membantu tim Anda di bawah. Jadi memang ini sudah sangat bagus sekali ya support system kita ini dibuat gitu. Maka kita perlu berpartisipasi teman-teman. Kalau teman-teman nggak berpartisipasi sih artinya itu Anda nggak menganggap ini bisnis Anda sendiri, ini masih bisnisnya Upland. Kalau menurut saya gitu ya. Nah, kalau saya menganggap ini bisnis saya sendiri, ya maka saya berpartisipasi dalam setiap eventnya untuk membangun bersama-sama. Karena support system itu perlu dibangun bersama-sama, nggak bisa sendirian suksesnya. Kecuali Anda mau jualan tadi. Nah, Anda milih mana? Kalau Anda mau pilih bangun bisnis, ya ayo bangun bersama-sama ini bisnisnya. Kalau Anda membangun bisnis itu nggak bisa sendiri. Itu hukumnya. Kalau Anda jualan, Anda bisa sendiri. Nggak usah ngikutin ini semua, nggak usah. Kalau Anda jualan, cukup jualan perdalam ilmu jualan Anda, kamu bisa pergi sendiri, jalan sendiri, sukses sendiri gitu. Tapi kalau teman-teman mau membangun sistem, membangun apa bisnis sistem, ya dengan membangun tim yang besar, maka mutlak sistem ini dijalankan. Gitu ya teman-teman ya. Itu yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Kalau mau membangun sistem, bisa milih kok. Ya, maka ketika ini contoh apa kita mendapatkan keberatan ini tentang AC Pro, ya caranya tuh cuma tiga ini sih, dihadapi, diselesaikan, ya dengan dikerjakan, maka akan selesai. Kalau cuma diceritakan aja, padahal itu cuma halusinasi dalam pikiran Anda, ya nggak akan hilang. Ya, kalau ada orang yang gitu, di next dulu teman-teman, karena ada orang yang memang menikmati kesengsaraan, ya menikmati bahwa dia orang paling sengsara ada. Next aja, ganti, ganti. Kan banyak ya, mau orang yang kita kenal, mau yang nggak kita kenal, itu prospek kita semua. Lah, gimana caranya? Nggak kenal kok bisa presentasi? Kan bisa lewat sosmed ya. Ya, bisa lewat sosmed. Kalau nggak kenal, kenalan juga bisa, ya.
Bisa kenalan dulu, prospecting dulu. Nanti pada saat yang tepat bisa diundang. Jadi possibilities itu apa ya? Jalannya itu sebenarnya banyak, tinggal kita itu pikiran kita aja biasanya itu nggak mungkin, ini nggak mungkin. Jangan teman-teman. Jadi buka seluasnya kemungkinan apa yang bisa, misalnya nih nggak punya teman, ya apa yang dibutuhkan untuk bisa punya teman kan gitu sebenarnya. Nggak bisa merekrut, apa yang dibutuhkan untuk bisa merekrut kan itu aja. Ya tinggal dikuasain aja gitu. Misalnya nggak bisa merekrut ya, tinggal ngundang, nggak bisa promosi, belajar cara promosi. Sesimpel itu. Kalau mau berhasil, kalau nggak mau ya terserah ya pilihan. Terus aja di state yang nggak bisa terus 10 tahun tetap nggak bisa ya. Bayi itu juga nggak bisa jalan sampai bisa jalan karena dia berusaha nggak pernah berhenti. Intinya itu berusaha jangan pernah berhenti. Ini ada satu video ya teman-teman. Yang pertama, menurut beliau, kasta terendah dari manusia adalah hidup sesuai passion. Ini adalah hal yang bertolak belakang sekali ya. Sebenarnya yang selalu bilang hidup harus dengan passion. Maksudnya beliau adalah kalau lu cuma mau hidup dari passion dan mengikuti passion aja, ya nggak bisa gitu. In life ada hal-hal yang tidak suka yang harus lu kerjain untuk mencapai kesuksesan itu. Yang kedua, responsible. Jadi sebagai manusia, we have responsible to do it. Misalnya kamu uni student ya, sebagai uni student, you need to make thesis. Tapi kamu bisa bilang aja, aku malas itu bukan passion yang gua, passion gua di public speaking, bukan di thesis. Tapi nggak begitu, karena lu juga tanggung jawab sebagai student, selesai tesis, so that's your responsible as uni student. Jadi beliau itu harus bertanggung jawab. Yang ketiga adalah disiplin. Beliau bilang, beliau adalah orang yang sangat disiplin. Beliau bangun jam 5 setiap pagi, jam 6.30 sudah mulai baca koran, jam 7.30 sudah sampai kantor, dan melakukan aktivitas sehari-hari. So disiplin menurut beliau, that's very important. Yang terakhir adalah punya visi. They have all those things yang lu perlukan adalah visi. Orang berpikir 5 langkah ke depan, lu berpikir 10 langkah ke depan. Orang berpikir 50, you think 100. So the key adalah tidak hanya melakukan hal yang lu suka, responsible with your life, disiplin, dan visi. Ya, itu tadi saya ambil ini ya. Jadi saya suka mempelajari apa sih pikiran-pikiran orang sukses ya, orang-orang terkaya. Ada yang di Indonesia, ada yang di seluruh dunia. Sama teman-teman, nggak ada yang bilang, oh aku nuruti passion. Tidak ada satupun yang bilang begitu. Ya, tentang tanggung jawab, disiplin, konsistensi, selalu itu yang diomongkan. Ya, itu faktor-faktor yang dibutuhkan untuk menjadi sukses. Nah, jadi kalau teman-teman lakukan ini seperti kayak plan-plan kita semua yang ada lagi yang sudah 30 tahun, 40 tahun ya. Itu yang sudah 100 M ternyata sudah 35 tahun, lebih dari 35 tahun, teman-teman. Ya, ada yang sudah lebih dari 45 tahun, tapi 1 M per hari. Nah, mau nggak teman-teman jalanin bisnis ini berapa lama? Ya, baru 1 tahun udah berhenti, udah merasa gagal. Nah, kalau mereka begitu ya nggak ada hari ini gitu kan. Nah, ini ada yang bilang gini teman-teman ya, saya itu nggak bisa terus-terusan merekrut. Kan kalau 5 cuma dapat berapa ya toh 600.000 misalnya ya. Nah berarti saya harus merekrut seumur hidup dong kan gitu. Nah saya kemarin tuh dengerin leader saya, mentor saya Pak Alam itu cerita gini. Beliaunya cerita ini ilustrasi cara mager ya. Anda rekrut 5 terus berhenti. Ya, 5 berhenti nggak usah rekrut lagi terus 5 ini yang rekrut 5 masing-masing terus ke dalam. Saya tuh penasaran mau ngitung itu sebenarnya ya. Nah, waktu bikin slide ini akhirnya nah ini kesampaian ya kita ngitung bahwa kalau kita itu cukup 5 terus berhenti ya. Terus tim kita juga sama, masing-masing ini cuma 5 terus berhenti. Semua diduplikasi gitu ya. Ini duplikasi tim mager istilahnya gitu. Totalnya manpower kita di generasi 5 itu kan 15.000. Total semuanya itu 20.000 BM ya teman-teman, nggak ada yang jadi BD. Karena semuanya 5 terus berhenti, mager semua ya. Selama 2 tahun gitu. Pokoknya kerja 5, rekrut terus mandek. Tapi 5 ini yang jalan ya teman-teman ya. Jangan 5 tok, terus yang jalan cuma 3 ya enggak. Ini hitungannya 5 yang mau jalan ngerekrut 5. Ya. Itu berapa sih income-nya? Saya waktu kepikiran itu, masa bisa sih ini jadi gratis polisnya? Pertama tuh kepikiran gitu. Lah, mari kita hitung ya. Kalau 5 berhenti, terus sampai 2 tahun, itu kita total dari yang rekrut, total dari grup kita itu kan 20.000. Maka 20.000
Ini total tim kita ya. Dikalikan preminya kan masing-masing 500.000. Dikalikan aga bonus ya. Aga bonus tuh dihitung dari generasi 1 kan, cucu ya, cucunya ini tulisan Anda ini. Generasi 1 sampai 5, ya 5%. Berapa sih income-nya? Loh, ternyata itu ya 500 juta per bulan. Ini berarti bintang berapa? 6. Bintang 6 ya. Betul nggak? Keren nggak teman-teman? Ini jurus mager ya. Nah, coba kita teliti lagi ini ya. Saya penasaran sama Pak Alam. Pak, gimana kalau per generasi dikasih ini komisinya ditulisin nih biar kita tahu. Oke, ini di generasi 1 6,625 per bulan. Lah, lumayan ya, berarti preminya udah gratis. Ini preminya kan cuma 500.000. Ya, ini kan terimanya berapa? 2 tahun kan? Udah gratis, free. Oke, ini lanjut generasi seterusnya ya. Itu 3 juta per bulan. Generasi ketiga sudah 15 juta teman-teman per bulan. Lanjut generasi keempat 78 juta MDIT loh. Iya, udah MDIT bintang 1. Lanjut generasi kelima 390 juta per bulan. Coba cari di mana ini? Mau dibandingin asuransi lain juga nggak ada yang bisa gini. Ini ada BM loh, belum leader loh, belum BD. Ya, tapi ini 2 tahun. Terus 2 tahun gimana? Kan habis aga bonusnya. Ya Anda rekrut lagi 5. Boleh cara itu. Ya, jadi tiap 2 tahun, ini muales gitu ya istilahnya ya. Masih bisa kaya ini. Ini cara males. Kalau saya sih dapat segini ya maulah tiap bulan 5 gitu ya nambah terus ya. Tapi kalau mau berhenti di sini 2 tahun lagi baru rekrut, boleh. Ya pilihan kok gitu. Oh ini waktu saya habisnya. Nah trial closing. Jika prospek nggak ada pertanyaan, maka Anda punya 2 pilihan ya. Langsung dia dibikinin polisnya ya. Pokoknya kalau nggak ada apa-apa ya sudah di close. Ya, di close itu maksudnya ya di closing ini. Kalau di AC Pro berarti di submit AC Pro terus diproses AAJI, AP code dan lain-lainnya itu maksudnya ya. Nah, tapi ada risikonya. Risikonya kalau Anda langsung daftarkan itu, kalau dia itu nggak benar-benar niat gitu ya, masih pikirannya masih ya istilahnya kayak sambungannya ada yang putus atau kurang 1 on itu ya. Udah dikasih gratis tapi ya nggak tahu apa yang dipikirkan dia. Nah, maka eh, bisa pakai cara kedua gitu ya. Suruh Anda apa? Hindari ini supaya polisnya nggak jadi not taken up gitu, NTU. Jadi polis yang ini loh nggak dibayar. Nah, kalau Anda sudah lihat gejalanya, dia diundang susah, biasanya kan gitu. Udah disubmit nih semuanya, polis sudah disubmit, AJI udah di ini, udah diproses semua, terus diajak ketemu itu susah. Nah, itu maka AASI atau AJI-nya itu em, nggak usah dibayarin gitu ya, nggak usah diproses karena dia toh nggak mau juga gitu. Ya, karena kalau dia bayar AASI atau AJI malah bisa dimanfaatkan nanti, diambil onboardingnya, habis itu nggak ngerekrut. Nah, jadi kalau Anda mau mau memilih orang yang memang benar-benar serius, maka yang pertama diproses tapi suruh bawa 5 atau 4 gitu. Jadi caranya Anda bisa tanya siapa yang akan kamu undang di sesi table talk berikutnya. Nah, terus Anda berikan caranya ngundang tuh gimana? Ya, dikasih contoh, dikasih alternatif, mau dia pakai cara langsung. Yang kalau saya cara langsung ya, ini Allianz gitu saya sebut di depan Allianz. Tapi ada yang misalnya nggak nyaman nih, aku nggak mau sebut Allianz ya boleh juga, ada caranya juga ya. Nah, nanti bisa dikonsultasikan ke leaders Anda masing-masing cara mengundang. Nah, kalau sudah berhasil mengundang, bawa orang lagi, nah maka daftarkan melalui Discovery tadi, submit alien pastinya. Kecuali Anda sudah tahu kualitas teman Anda ini, direct Anda ini ya, yang Anda sponsor ini, Anda sudah tahu kualitasnya, bahwa dia memang serius, nggak main-main, ya nggak apa-apa, langsung disubmit. Tapi kalau Anda nggak tahu kinerjanya dia ini serius atau cuman main-main, atau cuman mau ini, memainkan ini apa, Easy Pro, nah maka Anda perlu waspada, gitu ya. Caranya yaitu tadi, kamu mau bawa berapa orang ke depannya, ya. Nah, intinya di bisnis ini tuh kan ini, teman-teman, kita tuh cuma cari orang tepat sih sebenarnya. Kalau belum tepat, ya
ya di next dulu gitu ya. Jadi memang hukum Pareto itu berlaku ya 80-20 tuh. Makanya untuk cari orang tepat itu kita perlu numbers. Jadi the more people you recruit, the more likely you are to find the right ones. Maksudnya ini semakin banyak orang yang Anda rekrut, maka Anda ini akan punya banyak pilihan untuk menemukan orang yang tepat. Karena kita di sini sebenarnya tujuannya untuk mencari orang tepat, bukan mengubah orang atau membentuk orang, bukan. Kita bukan lembaga untuk apa istilahnya ya, psikologi apa atau apa itu enggak ya. Kita bukan lembaga apa psikologis apa sih mengubah orang gitu ya. Bukan. Yang bisa mengubah diri Anda adalah diri Anda sendiri. Kita di sini itu mencari orang tepat yang mau diajak untuk bersama-sama membangun. Nah, kalau Anda tidak membuat diri Anda menjadi orang tepat, ya nggak bisa diajak bersama-sama kan, masih banyak alasan, bla bla bla. Nah, jadi tugas saya membantu Anda membangun bisnis ini. Tugas Anda membuat diri Anda sendiri menjadi orang tepat. Gimana? Lengkapi pengetahuannya, apa yang dibutuhkan untuk menjadi tepat. Tanyakan ke leaders Anda. Saya perlu apa untuk menjadi orang tepat? Supaya kita bersama-sama bersinergi membangun bisnis ini. Sebenarnya itu yang dimaui, sinergi untuk bersama-sama membangun. Nah, tahapan closing ya teman-teman. Jadi kalau sudah nggak ada keberatan dan lainnya dibereskan, maka tahap pertama itu langsung submit polisnya. Allian pasti 20, pakai Allianz di Discovery. Pakai iPad ya, nggak bisa pakai yang lainnya. Kalau belum punya bisa pinjem leadersnya. Saya dulu awal-awal beli bekas teman-teman ya, iPad mini 2,5 juta ya, mini. Tapi itu sangat menghasilkan, mengantarkan saya ke BP ya, pakai iPad itu. Kalau dulu pakai laptop sebelumnya atau pakai kertas gitu ya, ya pakai apapun. Pokoknya bisa ngumpulin omset gitu ya. Kemudian registrasi AP code, data AP code ya, masukkan datanya prospek, kodenya, perkrut, jangan sampai salah ya. Terus sama referensi SPAJ. SPAJ itu ya ilustrasi yang Anda submit tadi, ilustrasi polis itu. Itu kan ada nomor referensinya. Baru didaftarkan ACL. ACL itu untuk AAJI, untuk ini agent ya, untuk mendaftarkan jadi agent pakai ACL. Nah, kemudian udah semuanya beres, lakukan follow up setelah closing. Follow up artinya apa? Ya suruh dia bawa orang lagi. Fokusnya untuk mulai mengundang ya. Nah, itu dulu teman-teman. Karena kita gulungannya ini jangan jangan berhenti di kita aja, maka lakukan ajarin yang dibutuhkan secukupnya aja, jangan dikasih semua. Yang pertama apa tadi? Untuk cara promosi, cara dia ngundang, itu aja dulu. Nanti kalau sudah masuk baru kita tambahin, kita ajak ke sini, ke mana? Basic training, ke BM workshop gitu ya. Ada tahapannya teman-teman ya. Nah, pekerjaan Anda dimulai setelah closing, yaitu tadi yang saya cerita ya, setelah closing, undang-undang, baru edukasi mulai masuk. Ya, fokusnya adalah mencari orang tepat dan Anda membuat diri Anda sendiri menjadi orang tepat. Karena nggak ada yang bisa bikin Anda menjadi orang tepat selain Anda. Ya, Tuhan pun nggak bisa ngubah nasib kaum kalau dia nggak mau ngubah nasibnya dia sendiri. Nah, ini terakhir ya dari saya. Ini saya memilih ini karena sangat relate dengan saya. Saya dulu orangnya sangat gampang khawatir, khawatir, cemas gitu ya. Sangat takut sekali gagal ya. Nah, em, yang saya sadari maka dari itu saya belajar banyak hal karena saya mau keluar dari state itu. Saya nggak mau terus-terusan worry, apa khawatir, nggak mau terus-terusan cemas. Maka saya memutuskan untuk saya mau keluar dari state itu. State itu apa? Tingkat itu ya, saya mau naik tingkat, mau naik step step up, saya mau keluar sehingga apapun yang saya lakukan saya mau melakukan dengan berkemudahan. Nah, ini saya ambil itu karena ini menggelitik saya ya. Ini kan BMT of worrying ya. Think of who created thought. Jadi intinya tuh nggak perlu khawatir, istilahnya itu nggak perlu kita tuh punya pikiran atau kekhawatiran. Karena sebenarnya siapa sih yang menciptakan pikiran-pikiran itu? Yang menciptakan kekhawatiran itu siapa? Kan kita sendiri ya. Benar nggak? Nah, terus why do you stay in prison? Nah, kekhawatiran itu sebenarnya adalah penjara buat buat saya. Yang saya ciptakan sendiri sebenarnya. Lah, ngapain saya tinggal di penjara ciptaan saya sendiri? Kan konyol toh. When the door is
when the door is so wide open. Padahal pintunya itu terbuka lebar. Kenapa saya nggak memilih untuk melangkah keluar? Nggak worry lagi. Ya, ini Fiery saya temukan itu kayak iya ya, ngapain ya saya stay in the prison? Kalau nggak keluar aja sih, itu kan pilihan. Mau menikmati kegalauan itu atau kita keluar aja. Nah, itu sekian dari saya teman-teman. Semoga semoga membantu.